Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan materi tentang kesehatan, yaitu penyakit menular seksual yang disebut dengan gonore. Definisi gonore atau disebut dengan kencing nanah atau gonore, bahasa Inggris gonorrhea atau gonorrhoe adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoe. Penyebab gonore. Penyakit gonore adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoe yang paling sering diderita oleh orang yang sering melakukan hubungan seksual berganti-ganti pasangan. Neisseria gonorrhoe terutama menginfeksi pada selaput lendir manusia, yaitu alat kelamin, liang dubur, selaput lendir mata, dan tenggorokan. Gonore dapat menular kalau seseorang melakukan hubungan seksual. Akibat gonore pada laki-laki dan perempuan. Gejala pada penderita pria biasanya timbul dalam waktu 2-7 hari setelah terinfeksi. Gejalanya adalah tidak enak pada uretra, beberapa jam kemudian dirasakan nyeri ketika berkemih dan keluarnya nanah dari penis. Penderita sering berkemih dan merasakan desakan untuk berkemih yang semakin memburuk ketika penyakit ini menyebar ke uretra bagian atas. Lubang penis tampak merah dan membengkak. Pada penderita wanita, gejala awal bisa timbul dalam waktu 7-21 hari setelah terinfeksi. Penderita wanita sering tidak menunjukkan gejala selama beberapa minggu atau bulan, dan diketahui penderita penyakit ini hanya setelah mitra seksualnya tertular. Jika timbul gejala, biasanya bersifat ringan, tetapi beberapa penderita menunjukkan gejala yang berat, seperti desakan untuk berkemih, nyeri ketika berkemih, keluarnya cairan dari vagina, dan demam. Infeksi bisa menyerang leher rahim, saluran telur, indung telur, uretra, dan rektum. Penyebabkan nyeri pinggul yang dalam atau nyeri ketika melakukan hubungan seksual. Nanah yang keluar bisa berasal dari leher rahim, uretra, atau kelenjar di sekitar lubang vagina. Wanita dan pria homoseksual yang melakukan hubungan seksual melalui anus atau lubang dubur bisa menderita gonore pada rektumnya. Penderita merasakan tidak nyaman di sekitar anusnya dan dari rektumnya keluar cairan. Daerah di sekitar anus tampak merah dan kasar. Tinjaknya terbungkus oleh lendir dan nanah. Pada pemeriksaan dengan anaskop akan tampak lendir dan cairan di dinding rektum penderita. Melakukan hubungan seksual melalui mulut atau oral seks dengan seorang penderita gonore bisa menyebabkan gonore pada tenggorokan. Biasanya infeksi ini tidak menimbulkan gejala, tetapi kadang menyebabkan nyeri tenggorokan dan gangguan menelan. Jika cairan yang terinfeksi mengenai mata, maka bisa terjadi infeksi mata luar. Bayi baru lahir bisa terinfeksi oleh gonore dari ibunya selama proses persalinan, sehingga terjadi pembengkakan pada kedua kelopak matanya dan dari matanya keluar nanah. Pada dewasa bisa terjadi gejala yang sama, tetapi seringkali hanya satu mata yang terkena. Jika infeksi ini tidak diobati, bisa terjadi kebutaan. Infeksi kadang menyebar melalui aliran darah ke satu atau beberapa sendi. Sendi menjadi bengkak dan sangat nyeri, sehingga pergerakannya menjadi terbatas. Infeksi melalui aliran darah juga bisa menyebabkan timbulnya bintik-bintik merah berisi nanah di kulit, demam, rasa tidak enak badan, atau nyeri di beberapa sendi yang berpindah dari satu sendi ke sendi lainnya. Penyakit kelamin gonore dapat menyebabkan komplikasi seperti A. Bartolinitis, yaitu pembengkakan kelenjar Bartolin, sehingga penderita sukar jalan karena nyeri. B. Komplikasi dapat menyebabkan kemandulan bila kerongga perut menyebabkan radang di perut dan usus. C. Selain itu, baik pada wanita ataupun pria dapat terjadi infeksi sistemik
atau seluruh tubuh ke sendi, jantung, selaput otak, dan lain-lain. D. Pada ibu hamil, bila tidak diobati saat melahirkan, mata bayi dapat terinfeksi. Bila tidak cepat ditangani, dapat menyebabkan kebutaan. Infeksi kadang menyebar melalui aliran darah ke satu atau beberapa sendi, di mana sendi menjadi bengkak dan sangat nyeri sehingga pergerakannya menjadi terbatas. Pengobatan gonore biasanya dengan suntikan tunggal ceftriaxone intramuskuler melalui otot atau dengan pemberian antibiotik per oral atau melalui mulut selama 1 minggu. Biasanya diberikan doxycycline. Jika gonore telah menyebar melalui aliran darah, biasanya penderita dirawat di rumah sakit dan mendapatkan antibiotik intravena melalui pembuluh. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.